Selamat bertemu kembali. Materi yang akan kita bahas hari ini yakni teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, bisa kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Tujuan dari teks negosiasi yakni untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Teks negosiasi memiliki 4 unsur. Yang pertama yakni partisipan. Biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Pada beberapa negosiasi, untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah, atau pemandu. Kemudian unsur yang kedua adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Unsur yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Dan unsur yang keempat ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ketika tidak tercapai kesepakatan, berarti tidak terjadi negosiasi. Kemudian teks negosiasi memiliki 5 struktur. Yang pertama yakni orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang kelima penutup. Yang pertama yakni orientasi. Orientasi sama saja dengan pembuka. Dalam teks negosiasi, tahap pertama adalah pembuka. Biasanya dalam pembuka, baik negosiator 1 maupun negosiator 2 menyampaikan pengenalan atau perbincangan awal untuk mengawali proses negosiasi. Struktur yang kedua ada pengajuan. Pada tahap ini, negosiator 1 menyampaikan maksudnya kepada negosiator 2. Di sini contohnya, pembeli menyampaikan permintaannya saat di mana pembeli menanyakan atau mencari barang yang sedang ingin ia beli. Struktur yang ketiga ada penawaran. Pada tahap ini, penawaran adalah klimaks dari teks negosiasi. Karena terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, baik negosiator 1 maupun negosiator 2 mengemukakan argumentasi atau fakta untuk memperkuat maksudnya. Kemudian yang keempat ada persetujuan. Terjadi kesepakatan bersama antara negosiator 1 dengan negosiator 2. Jika negosiasi terjadi oleh pembeli sebagai negosiator 1 dan penjual sebagai negosiator 2, maka pada tahap ini terjadi pembelian. Kemudian tahap yang terakhir, struktur yang terakhir yakni penutup. Penutup adalah kebalikan dari orientasi. Pada struktur ini, baik negosiator 1 maupun negosiator 2 mengakhiri sebuah teks dialog negosiasi. Kemudian teks negosiasi memiliki kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kalimat berita, tanya, dan perintah berimbang. Yang kedua, menggunakan kalimat harapan, contohnya mohon, harap, mudah-mudahan. Yang ketiga, menggunakan kalimat bersyarat, contohnya seandainya, bila, kalau, jika. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya di sini sebab, akibatnya, oleh karena itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Setelah ini saya berikan latihan soal, dikerjakan untuk latihan supaya kalian lebih paham tentang teks negosiasi. Terima kasih.